Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sirah Nabawiyah. Kisah Auf bin Luwai tertinggal di padang pasir, dimuliakan oleh takdir. Dengarkanlah perlahan. Mari kita menelusuri lorong waktu, ketika padang pasir belum hanya menjadi hamparan pasir, tetapi juga hamparan takdir. Di antara desir angin Hijaz dan jejak-jejak unta yang terukir di dada bumi, Ibnu Ishaq mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Auf bin Luwai. Ia bukan sekadar musafir yang berjalan bersama rombongan Quraisy. Tidak. Ia adalah seorang jiwa yang sedang digiring oleh ketetapan ilahi, meski ia sendiri belum menyadarinya. Bayangkanlah, kafilah itu bergerak, debu berterbangan, suara langkah unta bersahut-sahutan. Di tengah perjalanan menuju wilayah Ghathafan bin Sa'ad bin Qais bin Ailan, Auf berhenti. Ia beristirahat, dan rombongan itu terus berjalan. Ah, tidakkah engkau merasakan getir itu? Ditinggalkan. Sepi yang perlahan turun seperti senja di gurun. Saudaraku, kadang Allah menghentikan langkahmu bukan untuk menghukummu, tetapi untuk mempertemukanmu dengan takdir yang lain. Di tempat itulah Sa'labah bin Sa'ad bin Zubyan datang menghampirinya. Bukan orang asing, bukan musuh, tetapi saudara senasab, darah yang mengalir dari akar yang sama. Sa'ad bin Zubyan bin Baghid bin Raits bin Ghathafan. Dua garis nasab bertemu seperti dua sungai yang kembali menyatu. Sa'labah menahan Auf. Menahannya bukan dengan rantai, tetapi dengan penerimaan, dengan pernikahan, dengan pengakuan, dengan pelukan nasab. Dan ia berkata, dengan suara yang mungkin lembut, mungkin tegas, "Wahai anak Luwai, tambatkanlah untamu di tempatku. Kaummu telah meninggalkanmu, sementara engkau tak memiliki tempat tinggal." Dengarlah kalimat itu. Bukan sekadar ajakan, itu adalah rumah yang dibentangkan di tengah kehilangan. Wahai engkau yang pernah merasa tertinggal, bukankah kadang yang meninggalkanmu justru membuka pintu bagi keluarga yang baru? Sejak itu, nama Auf menyebar luas di tengah Bani Ghathafan. Ia menjadi bagian dari mereka. Garis keturunannya diakui, diterima, dicintai, dan waktu berjalan. Bertahun-tahun kemudian, seorang lelaki yang kelak mengguncang sejarah berdiri dan berkata dengan penuh kesadaran nasab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, andai ia boleh memilih bernasab kepada suatu kabilah, ia akan memilih Bani Murrah bin Auf. Karena ia mengenal keserupaan antara mereka dan Quraisy. Ia mengetahui kedudukan lelaki itu, Auf bin Luwai. Bayangkanlah, seorang Umar yang tegasnya seperti pedang, adilnya seperti mata air jernih, menghormati satu jalur darah. Nasab, dalam masyarakat Arab bukan sekadar nama. Ia adalah kehormatan, ia adalah akar, ia adalah cahaya yang menyambung generasi. Namun, manusia juga bisa terjebak dalam kebanggaan yang membutakan. Al-Harits bin Zalim, keturunan Murrah bin Auf, pernah melarikan diri dari An-Nu'man bin Al-Munzir dan bergabung dengan Quraisy. Dalam syairnya ia berkata dengan bangga bahwa kaumnya adalah Bani Luwai, pengajar perang bagi Mudhar di Makkah. Ia menyesal pernah mengikuti Bani Baghid, meninggalkan garis nasab yang lebih dekat. Ia mengumpamakan kebodohan itu seperti pencari air yang menumpahkan airnya sendiri, lalu mengejar Fata Morgana. Ah, Fata Morgana. Tidakkah itu gambaran hidup kita juga? Betapa sering manusia meninggalkan kebenaran yang dekat demi kilau yang jauh, meninggalkan air yang nyata demi bayangan yang menipu. Namun tidak semua setuju. Al-Husain bin Al-Humam pernah membantahnya dengan syair keras, menolak dikaitkan dengan Bani Luwai. Ia menyatakan kebanggaan pada Ghathafan. Kata-katanya tajam, memisahkan, memutus. Tetapi, lidah kadang lebih cepat dari hikmah. Ia pun menyesal.
Dan dalam penyesalan itu ia berkata, "Andai lidahku terbelah dua, satu bisu, dan satu lagi memujimu." Wahai sahabatku, penyesalan adalah rahmat jika ia membawamu kembali pada kebenaran. Ia akhirnya kembali mengakui nasab kepada Quraisy, mengakui bahwa nenek moyangnya adalah Kinanah yang dimakamkan di Makkah, di Batha, di antara dua gunung yang menjadi saksi sejarah. Lihatlah bagaimana nasab diperebutkan, dipertahankan, disesali, diakui kembali, karena dalam masyarakat itu, nasab adalah identitas jiwa. Bani Murrah bin Auf dikenal sebagai pemimpin di kalangan Ghatsafan. Nama-nama seperti Harim bin Sinan, Kharijah bin Sinan, Al-Harits bin Auf, Al-Hushain bin Al-Humam, dan Hashim bin Harmalah disebut dengan penuh kebanggaan. Tentang Hashim bin Harmalah, para penyair berkata bahwa ia menghidupkan kembali kehormatan ayahnya pada hari Al-Haba'ah dan hari Al-Ya'malah. Para raja merasa hina di sisinya. Tombaknya membuat para ibu gelisah akan keselamatan anak-anaknya. Syair-syair itu bukan hanya pujian, ia adalah gema zaman. Dan konon, ketika seorang penyair bernama Amir Al-Khashafi diminta membuat bait indah tentang Hashim, 3 bait pertama tak memuaskan. Hingga pada bait keempat ia berkata, dia membunuh orang berdosa ataupun tidak berdosa. Barulah Hashim terpesona. Dengarkan baik-baik. Di sana kita melihat betapa kerasnya standar keperkasaan saat itu. Keagungan diukur dengan ketakutan yang ditanamkan. Namun sejarah tidak berhenti di sana. Di tengah semua kebanggaan nasab, puisi perang, dan kehormatan kabilah, akan lahir seorang nabi dari keturunan Luwai yang kelak mengajarkan bahwa kemuliaan bukan pada darah, bukan pada tombak, bukan pada syair, tetapi pada takwa. Saudaraku, kisah Auf bin Luwai yang tertinggal lalu diterima. Kisah Umar yang mengakui kemuliaan garis itu. Kisah para penyair yang bertikai tentang nasab. Semuanya seperti gelombang yang menuju satu samudra besar. Samudra itu adalah pelajaran bahwa Allah mengatur garis keturunan seperti Ia mengatur aliran sungai. Bahwa kehilangan kadang adalah jalan menuju kehormatan. Bahwa kebanggaan bisa menjadi cahaya atau bisa menjadi fata morgana. Maka ketika engkau merasa tertinggal dalam perjalanan hidupmu, ingatlah Auf yang ditinggal rombongannya. Siapa tahu, justru di tempat engkau berhenti itulah Allah sedang menuliskan sejarahmu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang kisah Auf bin Luwai tertinggal di padang pasir, dimuliakan oleh takdir. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.